Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Today kita akan masuk ke dalam materi, yaitu kita masuk materi menggunakan filter. Nah, menu filter pada Photoshop itu ditujukan untuk semua yang sifatnya menambah atau mengubah gambar secara drastis dan sifatnya destruktif. Artinya kita semua akan merusak esensi dari gambar tersebut. Oke. Jadi mayoritas filter itu berada dari segi filter yang sifatnya seni. Contoh, kalau kamu masuk menu filter, ada masuk artistik, any will do, karena kita bisa akses ke semuanya. Kalau kita contoh misalnya cut out pensil, kita bisa ubah pensil width-nya berapa, habis itu stroke pensilnya seperti apa, paper brightness-nya seperti apa, dan lain-lainnya. Dan kita bisa gunakan juga yang lain, misalnya film grain, paint debris, poster edges, atau Anda mau coba ke misalnya ke cross slash, ini stroke ya, misalnya kita bisa ini dikit, jadi ini sudah pakai gambar. Atau ada distorsi misalnya dengan diffuse glow, glass misalnya, atau sketch misalnya dengan model seperti fotokopi misalnya, model seperti plaster misalnya, atau misalnya chrome untuk metal, atau kita bisa gaya seperti glowing edges untuk neon misalnya, dengan kita brightness-nya bisa kita naik turunkan dan lainnya. Habis itu dan tekstur misalnya, kita tambahkan tekstur misalnya dengan grain atau mosaic tiles atau patchwork atau stained glass atau semacam itu, dan kita bisa mainkan semua propertiesnya di sini. Dan kita bisa menambah misalnya saya mau nambah misalnya dua bisa nggak ya, sih bisa tambah lagi. Jadi di satu, jadi kita bisa menambah fitur, tambah start, kita bisa a lot of fitur yang bisa kita tambahkan di sini, sehingga kita bisa dapat efek yang berbeda-beda. Oke, mayoritas filter seperti itu. Namun ada beberapa filter menarik yang perlu kita bahas, seperti misalnya kita akan masuk filter blur misalnya. Blur itu fungsinya itu untuk memblurkan gambar otomatis. Nanti ada misalnya contoh kita mau tambah motion blur misalnya. Motion blur itu misalnya kita mau gerakan supaya dia tampak seperti gerakan seperti ini. Oke. Atau misalnya kamu mau coba filter blur yang misalnya shape blur. Misalnya kita mau bentuk blurnya hati misalnya. Oke. Kata enggak ya? Tak. Oke. Atau misalnya kamu mau blur dengan bentuk yang lebih, misalnya kamu mau surface blur. Ya, hanya di permukaan saja untuk surface ya. Oke. Filter itu untuk filter blur. Tentu kita bisa menggunakan juga versi lain, misalnya kalau mau ini blur itu banyak fungsi ya. Contoh misalnya kalau kamu untuk foto ya, kamu double klik layer ini, lalu kamu yang pertama kamu blurkan, filter blur, anggap kamu pakai motion blur, anggap bukan motion blur, kita mau pakai misalnya blur yang sifatnya rada blur misalnya, zoom segini misalnya, oke, sehingga lebih efek ini. Lalu Anda menggunakan penghapus, kamu hapus supaya blurnya masih nampak, tapi kita ekstrim masih jelas. Jadi mungkin dengan foto mungkin lebih jelas, nanti kita coba praktek dengan foto. Oke, other than that ada filter apa lagi? Misalnya, lupa, ini penting. Render itu mengubah. Kalau blur itu mengacaukan, sharpen itu menajamkan. Basically itu. Kalau render
itu mengubah gambar. Jadi kalau kamu kayak cloud, dia akan mengubah jadi cloud, which is weird. Tapi kalau kamu mau coba difference cloud, render difference cloud, dia akan mengubah jadi posisi seperti ini. Meskipun itu kalau kamu mau control invert juga bisa sebenarnya, kamu coba mencapai model seperti itu. Other than that itu adalah lens flare. Lens flare itu menambahkan cahaya. Di sini ini efeknya untuk apa? Misalnya kita tambah efek sini, habis itu biasa kita tambahkan dengan lighting, render lighting effects. Jadi akan model seperti itu ya. Oke, itu untuk kurang lebih untuk render. Nah, ada 3 filter lagi yang menarik situ. Sebenarnya itu adalah Ligify, Lens Correction, dan Vanishing Point. Untuk itu saya akan menjelaskan dulu yang paling gampang dulu. Ligify itu basically adalah kita bisa ini kita anggap sebagai benda cair yang bisa kita mainkan. Jadi contoh kita mau mainkan matanya, kita mau taruh bawah, untuk kita gedein. Ini baik digunakan untuk misalnya mau memperkurus, mempergemuk misalnya, atau mengubah gaya sedikit posisinya sehingga dia lebih tampak nyata. Itu menggunakan Ligify. Meskipun tidak cuma ini fungsi, tapi fungsi utama dari filter Ligify ini seperti ini. Meskipun kita bisa atau bisa menambah mask option, bisa kita ganti sini sebenarnya. Nah, berikutnya adalah fitur yang namanya lens correction. Ini saya pakai foto yang kemarin mau dapat. Nah, lens correction ini menarik. Kenapa? Ini fungsinya kalau kita bicara soal capture kamera foto, di mana kita mau ubah lensanya kembali. Misalnya, contoh kita mau nambah extension, atau misalnya kita mau tambah transparansi, atau kita mau tambah white color misalnya untuk auto scale. Ini misalnya nggak cuma ini sih, misalnya extension. Misalnya kita mau ini kita bisa pilih kamera. Contoh dia kamera pakai Fujifilm misalnya, dengan model misalnya X1, lens modelnya segini misalnya, lens segini misalnya. Jadi kita bisa mainkan maksudnya. Tapi bisa juga kita custom, seperti kita remote distortion. Ini untuk gedein kecilin untuk lensa fish eye sama flow eye. Terus kita misalnya kan achromatic aberration ini untuk main cahaya di sini. Meskipun nggak tahu bagus, ini harusnya aku pakai Lightroom untuk nanti kita ketemu di fotografi nanti untuk tambah vignette dan lain-lain, itu bisa juga gunakan itu. Nah, satu lagi itu adalah vanishing point. Nah, vanishing point itu fitur yang menarik. Kenapa? Itu fitur yang biasa saya gunakan untuk sifatnya kotak. Oke. Jadi contoh nih, saya pakai vanishing point. Saya mau nambah poin di sini, satu sini, satu sini, satu di sini. Poin ini, lalu saya tekan Control. Oke. Nah, ini kan belum benar nih. Nah, bisa kita geser. Sorry. Oke. Satu lagi, Control. Besar situ ya, nggak terlalu bagus ini, soalnya ini nggak bisa Ligify masalahnya. Oke, sip. Nah, ketika sudah jadi 3 distorsi seperti ini harusnya kotak sempurna baru bagus ya. Oke, habis itu kita tambahkan saya pattern ini misalnya Ctrl A, Ctrl C. Lalu kita kembali sini lagi, kita tambahkan layer 1 untuk bagus ya. Filter, vanishing point. Kita paste ke sini. Tunggu biar besar. Oke. And then udah. Tiba-tiba dia bisa memasukkan seperti distorsi kotak seperti ini. Ini nggak bagus ya karena ini ya. Jadi kalau sudah oke, misalnya kalau udah oke, kita bisa gunakan opacity untuk turunkan. Kita bisa tambahkan layer, misalnya mau pin light misalnya atau apa, sehingga dia bisa keren. Kotaknya dia berubah bentuk. Ini biasa untuk kotak, untuk vanishing point seperti ini.
Oke, kurang lebih seperti itu untuk filter. Kita lanjutkan nanti dengan video berikutnya. Baik, thank you semuanya.